Dusun satu sudah musyawarah dusun. Yang pertama, pembangunan fisik itu ada 4 pos. 1, peningkatan jalan dari dan menuju Waigugur, Dusun 1 Desa Pelaki. Lebar jalan 4 meter, panjang jalan 56 meter, volume 224 meter. Artinya lah, ini jalan. Iya. Bersumpah. Ini jalan yang sudah dibangun kemarin tahun 2020, tapi ada kurang ukur waktu itu dan mohon ini peningkatan jalan. Makanya kami beri judul peningkatan jalan karena jalan ini sudah dibangun dan ada kekurangan sebanyak 204 meter volumenya. Kemudian yang kedua, pemasangan plat dan penambahan seling jembatan gantung menuju Malutu Dusun 1 Desa Pelaki. Ini jembatan ini masih papan dan setiap tahun itu pasti gotong royong dan menarik iuran terhadap warga yang bersangkutan yang terlibat dalam pembangunan jembatan tersebut. Ini sangat dibutuhkan karena sudah sedikit banyaknya warga desa Dusun 1 sudah sekolah ke SMP 3 dan inilah akses jalan satu-satunya anak-anak yang ingin ke SMP 3 Negeri Desa Pelaki ini menuju ke lokasi. Kalau jembatan ini rusak ataupun selalu rawan terhadap kendaraan bermotor, maka sangat disayangkan rawan terhadap kecelakaan apalagi anak-anak tingkat SMP untuk melaksanakannya. Kemudian yang ketiga, pembuatan nama jalan dan gang serta nomor rumah warga Dusun 1 Desa Pelaki. Ini pernah kami usulkan khusus global di desa dan ini kami usulkan kembali nama-nama jalan desa dan juga nama rumah kalau bisa. Ini juga jadi usulan kami sebagai identitas daripada warga dan penduduk Desa Pelaki. Yang keempat, pembangunan sumur bor rumah ibadah Masjid Al-Amin Waigugur Dusun 1 Desa Pelaki. Itu saja. Yang ke B, ketahanan pangan nabati dan hewani, penambahan kolam bioblok dan bibit beserta pakannya di Dusun 1 Desa Pelaki. Jumlah kolam yang diizinkan 10 buah, jumlah bibit 5.000 ekor atau 500 per kolam bibit. Karena ini sangat berpotensi sekali tentang bioblok ini terhadap ketahanan pangan dan juga penghasilan dari masyarakat yang terlibat dalam hal ini, dan peluangnya jangka panjang sangat besar tentang bioblok ini, tentang ketahanan pangan. Dari sekian banyak peluang yang kami baca di lapangan, harapan yang kedepannya inilah satu-satunya mengerucutnya kami bahwa bioblok ini sangat menjanjikan untuk mendapatkan ketahanan pangan di bidang ketahanan pangan dan hewani tadi. Kemudian pos yang ketiga yang C, peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh. Yang pertama, pelatihan UMKM tingkat Karang Taruna Dusun 1 Desa Pelaki. Ini juga kami koordinasi bahwasanya mungkin bisa membuat seragam itu dengan ada kegiatan seperti yang disampaikan oleh Bapak tadi di Kabupaten. Yang pertama, pelatihan keterampilan sablon dan percetakan digital. Harapan kami Desa Pelaki tentang sablon seperti ini, tentang percetakan mungkin lainnya, itu dari Karang Taruna Desa Pelaki. Ini khusus bukan untuk Dusun 1, sehingga dana desa itu tidak lagi keluar, Pak. Harapan kami biarlah Karang Taruna yang punya sumber daya manusia luas di Desa Pelaki ini, yang sarjana banyak, yang berpengetahuan banyak, kita manfaatkan di sini. Sehingga apapun kebutuhan desa tentang digital, itu Karang Taruna yang terlibat. Ini sangat kami harapkan. Kemudian menindaklanjuti tadi pelatihan pembibitan ikan, kemudian pembinaan pemuda dalam bidang seni dan olahraga. Ini untuk tambahan daripada unsur yang pertama tadi. Kemudian yang kedua, tingkat ibu-ibu atau ibu PKK, pelatihan UMKM ibu-ibu PKK Dusun 1 Desa Pelaki. Ini karena menyambung dari pelatihan pembuatan kue kemarin, buat kue labiso. Kalau nak berjual kue juga labiso. Nah, tambahan ini untuk Dusun 1, mungkin untuk global Desa Pelaki, pelatihan pembuatan keripik akar pinang. Ini karena baru dan juga namanya cukup menarik. Karena Oku Selatan ini kami perhatikan dengan nama yang aneh, orang berbondong-bondong untuk membeli. Jadi nama-nama yang aneh itulah kita ciptakan. Karena penasaran daya pembeli itu tadi, maka dia
berminat untuk membeli, entah lemak tidak langsung nyubo dulu, nah kira-kira itu. Tapi dengan dasar itu insya Allah akan lebih baik. Kemudian kedua, pelatihan seni, tata rias dan salon, karena ini juga sangat bermanfaat bagi kami khususnya yang mengusulkan, karena di sini banyak yang setiap tahun, setiap bulan itu menikah dan butuh prasmanan, butuh hiasan dan segala macamnya. Ini pun kita upayakan yang menjalankan itu adalah warga desa Pelangki itu, sehingga benar-benar efektif. Apa bentuk kelompok atau berbentuk bagaimana bentuknya itu bagaimana ke depannya. Kemudian yang terakhir, pemberdayaan masyarakat dan aparatur desa. Ini juga tidak kalah pentingnya Bimtek Manajemen Pemerintahan Desa. Terus terang ini Pak Camat, Pak BPD, Pak Kades, kami perangkat desa ini belum mencapai sana wawasan kami. Terutama kami baru, bagaimana sebenarnya dan seharusnya sistem pemerintahan desa itu yang baik, yang sesuai dengan peraturan Kementerian Desa, jalurnya seperti apa. Nah ini tidak akan bisa Pak Kades sendiri yang menjelaskan bahwa ini atau kalau pemerintahan yang menjelaskan, tidak akan bisa. Kami butuh bimbingan tentang ini untuk kami sendiri dan untuk generasi kami yang akan datang. Ini jangka panjangnya. Kemudian penyertaan Bimtek Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa yang bersangkutan, penyertaan Bimtek Penyusunan RPJ Desa dan RKP Desa seperti yang sampaikan di awal. Kemudian penyertaan Bimtek Pelaporan tentang bendahara desa, penyertaan Bimtek dan Tata Kelola Administrasi Keuangan, penyusunan ABDES dan pendidikan dan pelatihan keterampilan komputer. Ini yang sangat sudah mulai kami jadi kadus, sudah kami usulkan tentang pelatihan ini. Karena ini sasarannya Pak Camat. Harapan kami mungkin tidak lama berganti aparatur pemerintahan, kadus mungkin mundur dan sebagainya. Tidak lagi Pak kadus ini berulang-ulang data warga itu. Setiap ganti pemerintahan ulang dari nol lagi, ulang dari nol lagi. Kalau data ini kita simpan di database, karena ini zaman digital, siapapun yang menjabat pada saat itu tidak lagi dari nol dia mendata warga desa Pelangki. Tinggal klik nomor ini, keluarlah nama yang bersangkutan. Sehingga tidak tumpang tindih pada saat pemilihan, pada saat pemilu, perangkat-perangkat ini tidak penimpala, Pak. Jadi ada di data di situ yang mati sekian, sudah ada di database ini. Ini sangat penting untuk administrasi perkantoran desa Pelangki. Tanpa mengetahui cara mainkan komputer, perangkat tidak bisa, Pak. Maka jangan kita dulu belikan komputer tanpa ada pelatihan terlebih dahulu. Jadi ada komputer, nah makainya mana? Makai barang ini. Nah, jadi harapan kami perangkat dari ini yang keempat ini poinnya untuk aparatur desa dan BPD. Jadi perangkat dan BPD itu terlibat semua di dalam usulan ini, Pak. Jadi itulah dari A sampai D usulan dusun 1 yang dapat kami sampaikan. Kemudian yang terakhir tentang BLT ekstrim, itu banyak, Pak. Yang satu keluarga yang dia sendiri hidup pendapatannya dari pengemis itu ada. Yang tidak memperoleh hasil 25.000 per hari itu ada, yang dia tidak ikut di PKH, tidak masuk di balsem, bantu langsung sembako, tidak masuk di BSD Pos, dan juga belum masuk di BLT dana desa. Karena ini baru, penduduk ini baru beberapa bulan ini yang hadir di desa Pelangki. Jadi itu ada mungkin sekitar setelah kami ini kan sekitar 4 atau 5 orang yang ada status seperti itu, yang pendapatannya di bawah 25.000 per orang. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Para Allah kami mohon ampun. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.